Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas hukum perdata dengan tema hukum perikatan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelas paralel dan ibu dosen atas segala bantuannya sehingga proses pembuatan konten digital ini terlaksana tanpa ada hambatan apapun. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita akan mulai mengenai pengertian. Di dalam KUH Perdata tidak dijumpai pengertian perikatan. Hanya doktrin yang coba memberi pengertian. Yang pertama, hal yang mengikat antara yang satu dan orang yang lain, Abdul Qadir. Yang kedua, hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi, Sudikno Mertukusumo. Pengaturan perikatan termuat dalam buku ketiga KUH Perdata. Kemudian ketentuan umum bab 1, 2, dan 4, ketentuan khusus bab 3, 5, dan 18. Pengertian prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dasar hukum pasal 1234 KUH Perdata. Jenis-jenis prestasi: 1. Menyerahkan sesuatu. 2. Berbuat sesuatu. 3. Tidak berbuat sesuatu. Sifat prestasi: 1. Harus sudah tertentu. 2. Harus mungkin. 3. Harus diperbolehkan. 4. Harus ada manfaat. 5. Terdiri dari satu atau lebih perbuatan. Wan prestasi. Pengertian dari wan prestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk wan prestasi: 1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2. Debitur berprestasi tapi tidak tepat waktu. Debitur berprestasi tetapi tidak baik. Tata cara menyatakan debitur wan prestasi: 1 adalah somasi. 2. Ingrid Brickstelling. Isi dari peringatan itu adalah: 1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi. Yang kedua, dasar teguran. Akibat hukum bagi debitur yang berprestasi: 1. Pemenuhan atau pembatalan prestasi. Yang kedua, pemenuhan atau pembatalan prestasi dan ganti rugi. Yang ketiga, ganti rugi. Dasar hukum dari ganti rugi adalah pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata. Wujud dari ganti rugi: 1. Biaya. 2. Kerugian atau skaden. 3. Bunga atau interesen. Bentuk khusus wan prestasi: 1. Dalam satu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban penjual menanggung adanya cacat tersembunyi. Yang kedua, cacat tersembunyi mirip bentuk wan prestasi atau bentuk khusus karena akibat wan prestasi ini berbeda dengan wan prestasi biasa. Opermek atau keadaan memaksa. Pengertian: keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Macam-macam opermek: 1. Opermek yang bersifat mutlak. 2. Opermek yang bersifat relatif atau nisbi. Ukuran untuk menetapkan sifat memaksa opermek nisbi: 1. Ukuran objektif. Yang kedua, ukuran subjektif. Opermek dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian: 1. Opermek lengkap. Yang kedua, opermek sebagian. Yang ketiga, opermek tetap. Yang ketiga, opermek sementara. Resiko. Pengertiannya di sini adalah kerugian yang harus ditanggung apabila terjadi opermek. Beban dari resiko adalah: pada perjanjian sepihak, resiko ditanggung kreditur. Pada perjanjian timbal balik, resiko ditanggung pemilik barang. Jenis atau macam-macam perikatan. Menurut undang-undang, perikatan bersyarat: yang pertama, yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan mana suka. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Sumber-sumber perikatan. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, 1 adalah perjanjian, yang kedua undang-undang. Berdasarkan fakta hukum,
Satu adalah putusan hakim, yang kedua adalah moral. Yang dimaksud putusan hakim di sini adalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, viter les gewis d. Yang kedua, putusan hakim mengikat para pihak dan pihak ketiga yang mendapat keuntungan dari putusan itu. Yang terakhir adalah merupakan sumber perikatan karena menimbulkan kewajiban pada seseorang untuk memenuhi suatu prestasi. Moral. Pasal 1357 KUH Perdata. Pengertian luas perikatan moral. Yang pertama, perikatan yang berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perikatan dari moral yang sifatnya mendesak. Yang ketiga, perikatan yang semula perikatan perdata, kemudian karena fair jaring menjadi perikatan moral. Perjanjian termuat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kemudian diperbaiki oleh doktrin dengan pengertian suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Asas-asas perjanjian. 1. Lahirnya perjanjian. Asas konsensualisme. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, asas Pacta Sunt Servanda. Yang keempat, asas kepribadian. Dan yang terakhir adalah asas itikat baik. Asas kebebasan berkontrak mengandung arti 1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Kedua, kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Yang keempat adalah kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk menerima atau menyimpangi hak perjanjian yang bersifat pelengkap. Jenis perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban para pihak. 1. Perjanjian sepihak. Kedua, perjanjian timbal balik. Berdasarkan keuntungan, yang pertama adalah perjanjian cuma-cuma. Yang kedua, perjanjian atas beban. Berdasarkan nama dan tempat, yang pertama adalah perjanjian bernama. Yang kedua, perjanjian tidak bernama. Berdasarkan tujuan perjanjian. 1. Perjanjian obligatoir. Kedua, perjanjian judicialis. Berdasarkan cara terbentuknya. 1. Perjanjian konsensual. 2. Perjanjian real. Dan ketiga, perjanjian formil. Syarat sah perjanjian. Dasar hukum termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kesepakatan para pihak. Kedua, kecakapan. Ketiga, hal tertentu. Dan terakhir, kausa yang halal. Unsur-unsur perjanjian: essentialia, naturalia, dan accidentalia. Demikian yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini dengan tema perikatan pada hukum perdata. Semoga apa yang disampaikan kali ini menjadi penambah wawasan bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Dan terima kasih kepada kawan-kawan atas segala perhatiannya. Saran, kritikan kita harapkan demi memperbaiki konten-konten berikutnya dengan materi-materi yang baru. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.